Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Rosaki Sofian dari Penjas 2E NPM 1921911156. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pembelajaran gerak. Yang pertama itu ada pengaturan urutan belajar gerak. Yang kedua, pengaturan waktu latihan, pengaturan lingkungan belajar. Yang keempat yaitu metode mengajar. Langsung saja, yang pertama itu ada pengaturan urutan latihan. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatisasi. Tahap atau fase kognitif yaitu merupakan tahap awal dalam gerak belajar keterampilan, di mana para siswa atau mahasiswa itu memahami dari rangkaian gerak yang dipraktekkan atau ditonton oleh guru ataupun dari video, ya. Lalu diputar berulang-ulang sampai disimpan oleh siswa di dalam otak. Lalu setelah terangkai, barulah di fase asosiatif, fase kedua dalam lanjutan belajar keterampilan gerak, yaitu rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar pada fase asosiatif sudah pada taraf rangkaian bagian-bagian gerak, sehingga para siswa diberikan waktu lebih untuk mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut, sehingga nantinya akan lebih baik. Mungkin pertama awal-awal itu terdapat banyak sekali kesalahan, dan kesini mulai memahami gerakan-gerakan tersebut. Lalu di fase ketiga, otonom atau otomatisasi. Gerakan yang tadi dilatih pada fase asosiatif, gerakan dilakukan berulang-ulang sehingga akan menimbulkan gerakan otomatis, tidak berpikir dulu akan melakukan gerakan apa. Semisal roll depan itu gimana, dagunya harus nempel ke dada, tangan harus nempel ke matras, dan lain-lain. Itu merupakan suatu keberhasilan jika para siswa bisa melakukan gerakan tersebut. Yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu latihan yang perlu diperhatikan, yang pertama itu waktu yang tersedia, yang kedua waktu yang dialokasikan, yang ketiga waktu aktif belajar. Selain itu, perlu pula diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Yang ketiga, mengatur lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Yang keempat yaitu ada metode mengajar. Faktor belajar gerak, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7 menurut Huta Barat, yaitu faktor kecerdasan,
faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, dan faktor guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.